Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 820. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia berasal dari dunia monster, tetapi mengapa pihak lain menyembunyikan fakta ini? Kecuali, kata Kincen, di dalam benaknya tiba-tiba sebuah kemungkinan muncul. Boom, setelah sosok itu berbalik ke gunung penjaga, dia langsung mendarat. Tiba-tiba aura megah melonjak ke langit membentuk cahaya yang menakutkan. Ini Tuan Yao Wuming. Tuan Yao Wuming sudah kembali. Merasakan napas ini turun, banyak ahli top di gunung penjaga nampak terkejut. Segera banyak penguasa yang kuat melihat orang-orang yang datang, semuanya menunjukkan keseriusan. Orang ini tidak lain adalah Yao Wuming, jenius teratas dari rumah Yaomi Mansion. Posisinya di rumah Yaomi Mansion tidak diragukan lagi adalah salah satu orang suci yang paling kuat. Seperti halnya Kincen di rumah Guanghan hari ini. Namun dibandingkan dengan Kincen, Yao Wuming ini bahkan lebih terkenal di seluruh alam surga timur. Dan dia sangat terkenal di alam surga timur. Tuan Yao Wuming sebenarnya telah mencapai puncak tapai suci surgawi. Ini dapat menyapu dunia. Dan masih ada setengah dari waktu yang tersisa dari ujian surgawi. Saya perlu bekerja sangat keras untuk menerobos ke ranah tapai suci surgawi. Namun Tuan Yao Wuming langsung menyentuh puncak tapai suci surgawi. Dengan cara ini, cukup untuk menekan ras lain dalam uji coba surgawi ini. Dalam uji coba sebelumnya, penguasa ras iblis dan monster selalu berada di atas angin. Tetapi kali ini, dengan keberadaan Tuan Yao Wuming, ras manusia kita akhirnya menjadi lebih kuat. Ya benar, kali ini umat manusia kita pasti akan memenangkan kemenangan penuh. Banyak master nampak berbicara dan mereka berbicara dengan gembira. Kakak Yao, kali ini aku tidak menyangka akan memasuki ujian surgawi, tetapi Andalah yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Seorang master datang dengan cahaya jalan bermekaran di sekujur tubuhnya. Itu adalah Shao Jikang. Dia juga merupakan master yang tak terkalahkan yang telah memperoleh warisan dari guru suci. Namun di depan Yao Wuming, Shao Jikang nampak tidak bersikap arogan dan dia nampak sangat sopan. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, tetapi di surga bagian timur tidak ada yang berani bersikap sombong kepada orang-orang dari Yaomi Mansion. Shao Jikang, kamu juga telah menerobos ranah tahap air surgawi dan basis kultivasi juga telah sepenuhnya terkonsolidasi. Ya, dapat dikatakan bahwa Anda telah menerima warisan dari guru suci Chang Yuan. Tetapi sayangnya meskipun guru suci Chang Yuan kuat, tetapi itu hanyalah guru suci biasa. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan memasuki ranah guru suci. Kata Yao Wuming, dia nampak menggelengkan kepalanya. Bagus, karena basis kultivasi Tuan Yao Wuming telah sangat tinggi, maka kita dapat bersatu dan menyapu para penguasa surga lain. Shao Jikang dan yang lainnya semuanya berkata dengan penuh semangat. Tentu saja yang paling penting sekarang adalah mengintegrasikan alam surgawi timur kita terlebih dahulu. Ya benar, satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan kita sekarang adalah Kaisar Timur Jueyi dari alam surga barat dan Jugetsu dari alam surga selatan. Para master dari alam surga timur semuanya berkata satu demi satu. Prioritas utama kami adalah mengintegrasikan alam surga timur terlebih dahulu. Namun sekarang di alam surga timur kita ada seseorang master yang tak tertandingi, yang berdedikasi untuk menghancurkan kedamaian alam surga timur kita. Tiba-tiba suara dingin terdengar yang menyela diskusi bersemangat dari semua orang. Mendengar itu semua orang menoleh dan kemudian melihat bahwa yang berbicara adalah putra ilahi. Siapa yang mulia? Kata Yao Wuming, nampak dia mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas jauh di matanya. Dari putra ilahi dia benar-benar merasakan sedikit kecemburuan yang tidak bisa dia rasakan dari master top lainnya. Tuan Yao, orang ini adalah putra ilahi yang telah menghajar Pei Leng sebelumnya.
Dikatakan bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari pemimpin ke-78 guru ilahi. Begitu orang ini muncul, dia telah menyakiti Pai Leng dari Guang Yuetian kami dan menamainya dengan namanya. Tuan Yao Wuming, saya pikir Tuan Yao harus memberinya sedikit pelajaran. Di Guang Yuetian tiba-tiba seorang master berkata dengan dingin, "Putra ilahi, guru ilahi yang bereinkarnasi," kata Yao Ming matanya acuh tak acuh. Dan dia memandang putra ilahi itu dengan dingin. "Saya pernah mendengar namamu, ternyata kamu lebih kuat dari yang aku kira. Siapa master tak tertandingi yang kamu bicarakan?" "Orang ini bernama Qin, kata putra ilahi. Dia tiba-tiba berdiri dan kemudian auranya merembes keluar. "Aura yang kuat," kata Yao Ming. Dia terkejut lagi dan matanya menjadi sangat serius. "Qin, siapa itu? Apa yang kamu bercanda? Saya belum pernah mendengarnya." Seseorang nampak menggelengkan kepalanya. "Qin ini adalah putra suci dari Tianzhuo dari rumah Guanghan. Belum lama ini dia menjadi putra suci Tianzhuo, tetapi dia sombong dan mendominasi. Selama pengalaman surgawi ini, kursi ini ingin mengintegrasikan semua kekuatan Hantian dan bergabung dengan bawahan Yao Wuming. Tetapi saya tidak menyangka orang ini. Dia memiliki sikap buruk dan bergabung dengan rumah Guanghan juga pasukan lain untuk melawan kursi ini. Dan akhirnya kursi ini menderita banyak korban. Orang seperti itu harus mati," kata putra ilahi. Dia berkata dengan dingin, "Putra suci Tianzhuo, meskipun Tianzhuo itu kuat, itu hanyalah salah satu kekuatan teratas di surga. Tetapi itu hanyalah putra suci dari Tianzhuo, dari cabang rumah Guanghan yang kecil. Jenis gelombang macam apa yang bisa dia picu?" Shao Jikang dan yang lainnya nampak mencibir setelah mendengar kata-kata putra ilahi itu, dan mereka tidak mengingat kata-katanya. Jangan bawa dia. Metode Qin ini sangat keras. Bahkan setelah kursi ini menjadi tahap air suci surgawi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh kursi ini. Kali ini saya datang ke sini dan ingin bergabung dengan Yao Wuming untuk membunuh orang ini. Dan orang ini bukanlah basis kultivasi tahap air suci surgawi. Saya curiga orang ini telah memasuki jejak guru suci. Itu bahkan dapat menyapu kita semua." "Apa jejak guru suci? Mustahil. Bagaimana bisa ada penyimpangan seperti itu? Bahkan jika orang ini adalah jiwa dari guru suci, tidak mungkin menjadi begitu kuat." Beberapa master semuanya nampak berteriak. Di gunung penjaga ini banyak master dari semua surga utama, nampak semuanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mustahil. Kultivasi orang ini bertentangan dengan langit, dan dia juga memiliki aturan waktu. Jika kita meremehkan orang ini, kita akan mendapat masalah, kata putra ilahi. "Apa aturan waktu? Satu batu membangkitkan 1000 gelombang. Aturan waktu adalah aturan langit yang paling tinggi. Di seluruh langit timur belum pernah terdengar ada orang yang menguasai aturan waktu. Bahkan guru suci tidak akan dapat melakukannya. Lalu bagaimana Qin ini bisa melakukannya?" "Putra ilahi, kamu bilang ingin bergabung dengan kursi ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bergabung dengan kursi ini?" kata Yao Wuming. Dalam sekejap dia bergerak, boom. Kekuatan besar keluar dari tubuhnya dan dia mengepalkan tinjunya menyapu ke arah putra ilahi. Dengan pukulan ini dunia berubah warna dan aturan tak terbatas terkondensasi di telapak tangannya dan berubah menjadi lautan jalan. Cahaya yang kaya dari jalan itu membuat setiap master yang ada di sana merasa terkejut dari lubuk hatinya. Kuat, terlalu kuat. Apakah ini Yao Ming yang dikenal sebagai jenius nomor 1 dari alam surga timur? Semua orang nampak terkejut, meskipun masing-masing adalah penguasa. Tetapi di depan Yao Ming, mereka sebenarnya merasa kecil, seperti celah antara anak kucing dan harimau. Kekuatan Yao Ming ini bisa dikatakan 100 kali lebih kuat daripada mereka. Para master Guang Yuetian nampak sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat adegan di mana putra ilahi akan dibom ataupun dibunuh oleh serangan Yao Ming ini. Tetapi sesaat berikutnya semua orang terkejut. Di telapak tangan putra ilahi, cahaya yang mengalir melalui jalan itu benar-benar menahan serangan dari Yao Ming. Tabrakan dua kekuatan mengerikan membuat semua orang hampir goyah. Oke, tatapan Yao Ming memadat dan cahaya yang lebih dalam melintas melalui matanya. Setiap orang merasa bahwa napas yang lebih berdebar telah lahir, yang merupakan jalan dari guru suci.
Yao Ming sebenarnya mendesak jejak cara guru suci yang telah dia kuasai. Telapak tangan yang luar biasa itu ditekan seperti gunung yang tinggi, dan di atas telapak tangan cahaya jalan berkedip dengan liar mengejutkan dunia. Jalan guru suci, kata putra ilahi. Dia nampak tersenyum dingin, dan ada seberkas cahaya dari jalan guru suci juga di tubuhnya. Dengan keras, sekali lagi menahan serangan dari Yao Ming. Segera dua sinar cahaya dari jalan bertabrakan satu sama lain. Bahkan gunung penjaga ini semua larangan juga nampak terlintas, mengira akan ada serangan dari luar, dan itu akan mengambil tembakan yang kuat. Namun sesaat berikutnya Yao Ming dan putra ilahi menghentikan tangan mereka dan mereka berdua saling menyingkir. Jalan guru suci, kata Yao Ming seraya menatap putra ilahi itu dengan dingin, dengan berbagai cahaya berkelap-kelip di matanya. Meskipun dia tahu bahwa putra ilahi ini sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa putra ilahi juga telah menguasai jalan guru suci. Jalannya dari guru suci disebar luaskan ke dunia luar dari warisan harta guru suci. Dan ada rahasia lain, tetapi bagaimana putra ilahi ini bisa menguasainya? Ya, itu adalah jalan dari guru suci. Sebagai warisan dari guru suci, kursi ini adalah reinkarnasi dari dewa ke-78 ilahi. Kursi ini telah membangkitkan jejak ingatan jiwa. Baru setelah itulah kursi ini menguasai jalan guru suci. Apakah kursi ini sekarang memenuhi syarat untuk bergandengan tangan dengan Anda? Kata putra ilahi. Dia berkata dengan ringan, tetapi hatinya mencibir. Dia juga melihat bahwa asal-usul Yao Ming ini sangat aneh, tetapi dia tidak keberatan. Dia saat ini menemukan Yao Ming dan akan bergandengan tangan dengan Yao Ming untuk membunuh Qin Chen. Oke, kamu sangat bagus. Kamu memang memenuhi syarat untuk bergandengan tangan dengan kursi ini, kata Yao Ming. Matanya berkilat tetapi nampak dia tersenyum. Putra ilahi, benarkah kamu mengatakan bahwa Qin Chen itu telah menguasai aturan waktu? Kata Yao Ming dan mata yang serius. Aturan waktu, bahkan dia tergoda. Ya, tentu saja itu benar. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan waktu, kata putra ilahi. Saudaraku putra ilahi, kamu terlalu benar. Kamu memiliki warisan yang terhormat, dan kamu bahkan tidak memberitahu Qin ini satupun. Tetapi kamu malah berencana untuk bergabung dengan begitu banyak master untuk membunuh Qin ini. Itu tidak cukup menarik. Aku baru saja mengambil sebagian warisan milikmu. Mengapa kamu repot-repot melakukan hal ini? Tiba-tiba sebuah suara terdengar, dan kemudian terjadi ledakan. Kekosongan di atas gunung penjaga tiba-tiba berguncang, dan dua sosok muncul di atas gunung penjaga. Itu adalah Qin Chen dan Chen Sisi. Qin Chen, kata putra ilahi seraya menatap Qin Chen dengan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan benar-benar muncul di sini, terutama kata-kata Qin Chen sebelumnya, dan putra ilahi itu langsung mengerti. Apa dia adalah Qin Chen? Banyak master top di gunung penjaga saat ini telah mengubah ekspresi mereka. Karakter seperti itu muncul langsung di sini. Apakah kamu Qin Chen? Kata Yao Ming. Dia juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Dia nampak cukup terkejut. Penampilan Qin Chen dan bahkan penyembunyian Qin Chen sebelumnya, bahkan dia tidak bisa melihatnya. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuatnya memperhatikan Qin Chen. Qin Chen ini jelas telah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Jadi, mengapa anak ini benar-benar berani muncul? Gumam Yao Ming. Dia langsung penasaran dengan Qin Chen. Ya, itu adalah aku. Yang ini seharusnya adalah Yao Ming, penguasa dari rumah Yomi Mansion kan? Kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen dan Chen Sisi langsung jatuh dalam sekejap. Dan dia jatuh di antara orang-orang dari gunung penjaga. Dia dan Chen Sisi berdiri di tengah kerumunan. Di seberang Yao Ming dan putra ilahi, dikelilingi oleh ahli jenius yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, itu benar-benar pria sombong surgawi. Sebelumnya putra ilahi berkata bahwa Anda sangat mendominasi. Sebelumnya saya sedikit skeptis, tetapi melihatnya sekarang, ternyata itu benar. Kata Yao Ming, matanya berkedip, dan dia menatap Qin Chen mencoba menemukan sesuatu. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Apalagi Qin Chen, bahkan Chen Sisi di samping, dia tidak bisa melihat petunjuknya. Qin Chen, kamu berani datang ke sini? Kata putra ilahi. Melihat kedatangan Qin Chen, putra ilahi itu segera menjadi waspada di dalam hatinya. Dan dia berkata dengan dingin. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Qin Chen.
Apakah Qin Chen ingin bergabung dengan Yao Ming untuk menargetkan dirinya? Putra ilahi sangat jelas bahwa selama dia menceritakan semua rahasia Qin Chen, Yao Ming dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskannya. Tetapi di sisi lain, Qin Chen juga mengetahui rahasianya. Dan jika Qin Chen mengungkapkan identitasnya sebagai jiwa dari guru suci, dia juga pasti akan ditargetkan oleh Yao Ming dan yang lainnya. Karena siapa yang tidak ingin mendapatkan jiwa yang telah kehilangan kekuatan guru suci, tetapi memiliki pencerahan dari guru suci setelah dimurnikan? Itu cukup bagi master tahap air surgawi manapun untuk menyadari jalan guru suci. Saudara putra ilahi, mengapa saya tidak berani datang ke sini? Saya tidak melihat Anda untuk sesaat. Mengapa Anda sangat membenci saya? Saya hanya merebut pena suci dari Anda sebelumnya dan merampok beberapa harta. Tetapi sekarang semua orang ada di dunia iblis. Dan semua orang berasal dari alam surga timur. Mengapa harus bermusuhan? Kata Qin Chen, nampak dia tersenyum. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Kata putra ilahi, dia memandang Qin Chen dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dingin. Apa yang baru saja dia dengar? Sejumlah pena suci. Itu tidak benar. Qin Chen tidak hanya menghilangkan peluangnya, tetapi juga menghancurkan rencananya yang telah dia susun selama ribuan tahun. Apa saudara putra ilahi tidak mengerti? Kata Qin Chen, dia tersenyum, lalu menatap putra ilahi itu, lalu berkata lagi, musuh harus diselesaikan dan tidak diselesaikan. Tuan muda ini hanya ingin berdamai dengan saudara putra ilahi, dan kemudian bergabung dengan semua orang untuk memasuki dunia monster bersama-sama. Kata Qin Chen, dalam kata-katanya dia nampak mengancam putra ilahi, bahwa jika putra ilahi tidak mengesampingkan permusuhannya dengannya, maka Qin Chen akan membeberkan semua tentang rahasia putra ilahi. Pada akhirnya putra ilahi itu hanya menggertakkan giginya dan dia mengesampingkan kemarahannya kepada Qin Chen. Saat ini Yao Ming menatap putra ilahi itu dengan heran, matanya berkedip. Pasti ada masalah di antara kedua orang ini, kata Yao Ming. Namun Yao Ming tidak memperdulikannya. Yang dia pedulikan adalah berita sebelumnya yang dikatakan oleh putra ilahi bahwa Qin Chen menguasai aturan waktu. Aturan waktu tidak ada yang tidak tergerak, bahkan guru suci. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.